Halo guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini gue punya motor spesial. Ini sebenarnya motor lama sebenarnya ya. Ini tahun 2013 kalau nggak salah produksinya. Dan motor ini itu udah nggak standar. Jadi ini adalah Honda Vario 125 CBS yang old. Dan ini dari warnanya aja. Ini warnanya bukan warna yang dijual atau pernah disediain Honda di zamannya. Jadi ini tuh gue gak ngerti, ini warnanya tuh mirip kayak warna epoxy abu-abu gitu gak sih? Dan kalian bisa simak lebih lanjut di video ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line, didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time, promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Ini gue nggak tahu ini footstep apa, tapi kalau gua duga-duga ini footstepnya Fiction atau Satria mungkin, karena ini bukan footstep yang biasa kita temuin di Vario sih. Box filter udah velocity, tapi ini velocity-nya kayaknya nggak nyala juga, tapi nggak apa-apa. Kalau buat hiasan doang sih menurut gua udah oke. Ada lampu kucing, nggak tahu ini lagi ngetren kayaknya nih. Semua anak-anak Vario pada pakai ginian. Lampu belakang standar dan ini belum dirubah. Sebenarnya lampu LED-nya udah tiga lampu ini udah LED semua, cuman nggak pakai lampu variasi yang titik-titik tuh, yang biasa anak Vario sering pakai. Dan ini di Scotland kayaknya kuning banget soalnya. Terus ini tuh bukan CMS, tapi nggak tahu kenapa suaranya enak, nanti kita dengerin di jalan. Dan ini tuh udah pakai end muffler. Gua nggak tahu ini ori atau kan ada juga tuh yang versi lebih murahnya KW apa KW Super gitu, tapi intinya bagus. Ini ngingetin gue sama PCX 160 yang baru keluar tuh, kan ujungan knalpotnya ada covernya. Dan ini oke. Ini cover air blade, gue lupa cover knalpot air blade, dan ada hagar air blade juga. Wih, dan ini nih, ini bagian yang bikin gue bertanya-tanya ya. Ini tabung ini kayaknya tabung hawa sih, buat penyimpanan oli kalau misalnya oli naik gitu kan. Terus ada extra fan, dan sisanya ya kalian bisa lihat sendiri, rapi banget motornya, gila. Padahal ini motor lama loh hitungannya. Terus pipa knalpot ini cakep banget, bersih. Gua nggak tahu kenapa motor dia tuh bersih banget. Orang ngerajin juga sih. Iya, banyak stiker dan dilarang merokok ya. Ngomongin soal jok, ini joknya menurut gua kayaknya udah diganti deh busanya. Soalnya empuk enggak, tapi dibilang keras juga enggak, kayak malah kayak papan seluncur gue liatnya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak ganggu kok. Terus soal dashboard, jujur aja 2013 buat Honda tuh masih apa ya, Honda tuh masih bapak-bapak style banget. Jadi dashboardnya simple, ada saklar lampu ya kan, klakson, lampu jauh, sen, dan starter. Ini saklar starter ori Vietnam ini kayaknya nih. Ini 160.000 kalau nggak salah, starter doang cuy. Jalur stang PCX, master rem RCB kiri kanan, dilengkapi serang rem TDR. Tadi kayaknya gue belum sebut deh, kiri kanan. Dan ada spion klik juga, ini ori. Tapi nggak tahu kenapa bagian karet ininya diganti sama dia yang kayak kulit gitu tuh, betato. Kalian bisa lihat. Ini gue nggak tahu dia dapat dari mana. Dan overall motornya rapi banget. Dan ini soal tampilan luarnya doang ya. Jadi kalau soal spek mesin dan segala macam kita bahas aja di jalan. Dan ini loh, satu hal yang bikin gue agak-agak aneh ya. Cara nyalain motor ini tuh agak beda sama Vario biasanya. Vario biasanya kan kalian cuma perlu siapin kunci. 2013 Honda belum bikin keyless di Vario, wajar. Masukin kunci, tet, kontak udah on, speedo kagak nyala. Dan ini harus dinyalain lewat tombol rahasia. Samping bawah tekennya sekali. Oi. Kayaknya harus lepas sarung tangan deh. Sebentar, ini tuh rasanya aneh banget. Gue tuh baru tadi gue pas pengen nyalain motor gue agak keder.
Tuh, nyala kan? Ini baut ajaib ini. Ngakak gua tadi. Dan ini nyalainnya agak susah. Bukan berarti speknya gede, enggak, tapi karakter Vario tuh beda-beda. Karena ini udah nggak standar soalnya. Mesinnya tuh udah korekan. Jujur aja di speedonya ini agak digelapin ya. Jadi kayak spotlight gelap gitu, dan gua nggak bisa terlalu ngelihat. Mungkin kalian juga nggak kelihatan, tapi seenggaknya ada indikator sen, terus ada indikator bensin. Nah, indikator bensin ini nih sebenarnya batang-batangannya itu lebih banyak daripada Vario yang generasi berikutnya. Ini tuh berapa batang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gila, banyak banget. Ada indikator check engine, indikator temperatur, lampu jauh, itu aja sih. Terus soal suara knalpot. Suara knalpotnya tergolong kecil sih, padahal ini kopi-kopian gitu loh. Biasanya kalau kopi-kopian itu suaranya lebih gede daripada CMS asli, tapi somehow dia bisa ngakalin suaranya jadi kecil. Dan ngomong-ngomong, ban depan ini FDR tipe apa ini gua kurang tahu. Bentar gua baca dulu. FDR Sport MP27 ini mungkin medium atau soft compound, soalnya alurnya begini. Bannya lebih enak daripada ban Pirelli yang biasa gua pakai. Belakang Mizel MR01, jadi depan belakang ukurannya 90/80. Udah, kebanyakan cerita, kita jalan dulu yuk. Nah ini nih yang tadi gue bilang sama kalian, motornya tuh kerasa lebih berat. Let's go. Dan jujur aja, dengan setelan motor kayak gini, gue ngerasa tuh kayak motor ini tuh jauh lebih berat ya dibandingin sama Vario yang generasi berikutnya. Tetapi build quality-nya tuh nggak separah yang Vario berikutnya gitu loh. Ini tuh build quality-nya bener-bener bagus gitu loh. Aduh, ngomong-ngomong suspensinya stiff juga ya. Sok belakang tuh udah YSS, tapi ya tipikal YSS gitulah. YSS tuh lebih cocok buat balap gak sih ketimbang buat harian, karena ini agak keras, tapi kerasnya tuh masih keras manusiawi lah, bukan keras yang nggak pakai shock itu, enggak. Damn. Lalu kalau kalian dengar suara kayak nging gitu ya, itu karena dia udah pakai kipas radiator PCX CBU, tapi cover radiatornya juga diganti. Jadi dia pakai cover radiator, bukan cover sih, kayak dudukan radiator yang punya Vario New, Vario 125 dan 150 yang generasi terbaru. Jadi dengan dudukan kipas radiator dan kipas radiator PCX, otomatis ada suara kayak begini. Ya ini lagi tren juga sih, jadi gue bisa maklumin kalau ini lagi banyak yang pakai. Terus ngomongin soal spek mesin, jadi gue ceritain aja. Ini spek 585 kalau nggak salah. Ini pistonnya pakai LHK. Terus headnya ini masih pakai head 125, head Vario 125, dan klepnya itu udah dirubah ke 2824. Jadi innya 28, buangnya 24. Terus spare klepnya custom buatan Om Sony. Itu nggak akan kalian temuin di mana-mana, Om Sony doang yang jual. Dia spare klepnya agak pendek. Udah custom retainer juga, dan kirian full Om Sony, tapi gue nggak begitu tahu detailnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu detail kiriannya, ini sih oke banget sih. Jadi kalian nanti DM aja Instagram orangnya, gue cantumin nanti di sini, atau kalian cek aja di kolom deskripsi, silakan. Karena ini walaupun CHR 585 cc nya berapa sih? Paling 155 ya. Tapi kiriannya enak banget. Motor boleh tua tapi tenaganya coy. Dan ngomong-ngomong, itu piggybacknya kan dicopot ya. Walaupun piggybacknya dicopot, tapi tenaganya asik gitu loh. Ya wajar sih. Terus soal noken asnya standar Vario 125 ya.
Dan somehow dengan CHR 585 Jenong LHK, kompresinya mungkin sekitaran 11,5 atau 12-an, ini tenaganya asik loh. Tuh, ke 80 nya cepet banget. Walaupun gua nggak tahu teman-teman di rumah apakah bisa lihat speedonya karena ini agak gelap. Oh iya, ngomong-ngomong soal speedo, nah gue pengen cerita nih. Jadi Vario 125 generasi yang ini itu sebenarnya punya keanehan tersendiri sih. Entah keanehan atau keunikan, terserah kalian mau sebutnya gimana. Tapi Honda pas jual motor ini, itu dia nyediain dua jenis Vario 125. Yang satu tuh speedonya kuning, dan yang satu speedonya putih. Pertanyaan gue, kenapa Honda bikin dua speedo yang berbeda, tapi motornya sama? Apakah beda tipe atau gimana? Gue nggak gitu paham, tapi gue nggak menemukan perbedaan spek gitu loh. Dan kenapa warna speedonya harus dibedain gitu loh? Kalau gue pribadi lebih prefer yang warna putih sih, tapi yang warna kuning ini juga menurut gue udah keren. Jadi apa ya, udah bagus, kayak mobil-mobil tahun 2005 gitu kan, speedonya kuning semua tuh. Mirip-mirip lah. Aduh, mentap. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Vario ini jujur aja sebenarnya feelingnya sama kayak bawa Vario biasa lah ya. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak stangnya lebih lebar sih. Wih, tenaganya enak banget ya. Terus soal rem mantap banget. Barusan gue coba remnya, gila, pakem cuk. Berkat cakram gedenya ini sih sama master rem RCB. Walaupun ini bukan RCB radial, tapi pakem sekali. Mantap. Tuh, remnya enak banget coy. Berkat cakram gede. Dan seperti yang gue pernah ceritain, kalau cakram-cakram gede kayak gitu tuh menurut gue cuman cocok di velg-velg yang udah custom kayak begini, kayak velg Virosi, velg Daytona, velg RCB. Pakai cakram gede cocok. Dan ngomongin soal velg bawaan Vario 125 itu bentuknya jelek sih. Bagusnya dia ganti sama velg Virosi ini. Jadi selain up to date, motor nggak kelihatan tua, dan ini overall keren loh. Oh iya, sama ini gue lupa jelasin. Bentar ya, gue ngambil kiri dulu. Flickable banget ini motor. Di sini ada soket buat ngecas, terus di bawah ada voltmeter, dan voltmeter menunjukkan 13,9 volt, artinya tegangan aki normal. Itu sih bagus sih. Terus juga ini apa sih, das pijakan kaki. Ini tuh menurut gue sempurna. Sama kayak Vario 150 yang new, ini ukurannya enak banget. Apalagi dia udah beli karpet variasi kayak gini, wah, rasanya kaki enak gitu loh. Beda sama Vario yang setelah dia nih, yang 125 sama 150. Itu pijakan kakinya nggak manusiawi, itu kecil banget. Kalau ini enak tuh, mantep banget. Ayo. Gila, ini orang motornya kerawat banget ya. Maksud gue, ini motor tuh udah lama banget loh. Udah hampir mungkin 7 atau 6 tahun, gue nggak tahu. Tapi setahu gue Vario ini keluar 2013, dan gila men, ini motor kerawat sekali. Juga ya, udah 100 aja tahu-tahu. Jadi Vario 125 tapi cc-nya 155, itu wow, naiknya tuh hampir 30 cc. Dan tenaganya enak cuy, mirip-mirip motor si Amat lah. Tapi ini tuh apa ya, respon gasnya nggak seresponsif Vario terbaru yang 2018 ke atas. Ini lebih mirip sama Vario old. Vario 150 yang kayak gua, karena respon gasnya kalau kita buka
nggak secepat Vario yang terbaru. Jadi Vario generasi pertama ini benar-benar bapaknya Vario lah. Sementara untuk Vario 110 ataupun Vario Karbo tuh yang paling pertama keluar itu gue nggak masukin ke dalam list Vario yang ukurannya medium, karena ini kan motor ukurannya sedang lah ya, nggak kecil nggak gede. Sementara Vario 110 dan Vario Karbo tuh yang lama itu kan masuknya motor kecil. Jadi Vario sesungguhnya itu dimulai dari sini gitu loh. Ini yang ngebedain motor Vario sama motor-motor kayak Beat, kayak Speci di zamannya. Dan ini tuh super stabil juga sih. Kalian lihat deh, ini udah lari 90 dan jadi apa ya, motor bener-bener kerawat gitu loh. Untuk suara knalpot juga enak suaranya. Biasanya kopi CMS tuh suaranya berantakan tuh gak, tapi ini somehow gila. Nggak tahu kenapa aku seneng bawa motor ini. Dan handlingnya ini dari zaman 2013 motor ini keluar. Vario tuh rata-rata shocknya kaku, stiff tuh. Nggak seempuk motor kecilnya kayak Beat, kayak Speci, kayak Scoopy. Tapi nggak sekeras motor-motor matic gedenya kayak PCX, nggak sekeras itu. Jadi di tengah-tengah lah, sedang lah. Dan ini menurut gue pribadi ya, terserah kalian mau ngomong apa, tapi menurut gue Vario yang dimodif dan dipakai buat kontes itu yang paling cakep modelnya ini. Karena kenapa? Mika depannya itu lampu depannya gede, kalian bisa masukin proji segede gaban ya kan ke situ, dan projinya kelihatan utuh, nggak kayak Vario yang punya gua tuh. Kalau kalian masukin proji, tapi proji bulatnya tuh cuman kelihatan seperti 2/3 lah. Jadi kayak mata orang marah gitu loh. Sementara ini tuh rasanya gila men. Lu pasang proji udah kelihatan mahal ini motor. Ini cuma pendapat pribadi ya, jadi abaikan saja kalau misalnya terlalu berlebihan atau gimana ya. Dan soal rem, kita tes remnya. Anjir, remnya pakem banget ya. Iyalah, Cakram 260, nggak ngebohong jir. Biarin lah, kasih dia lewat dulu. Ini kayak pakai turbo tau gak sih? Demen banget gue mainin tali gasnya. Ya responnya nggak lambat-lambat banget, tapi nggak terlalu cepet-cepet banget juga gitu loh. Iya, suspensinya lebih stiff sih. Mungkin karena sok kayak SS kali ya. Sok-sok kayak begini tuh lebih cocok buat orang yang tinggal di rumahan dan jalanannya bagus gitu loh. Kayak gini nih enak. Cuman kalau misalnya ketemu jalan yang nggak rata atau banyak lubang, setelan motor yang stiff kayak gini tuh kurang masuk sih. Ya kalau si Amir sendiri kan rumahnya kan jalanannya kan bagus, jadi menurut gua it's fine, it's okay gitu loh. Setelan begini tuh enak, apalagi di dalam Sutra jalanannya enak. Jos sekali ya kan. Lalu konsumsi bahan bakar sebenarnya untuk CHR 585 ini itu beda tipis sama standaran ya. Dan ini tuh irit banget. Ini bensin full tank dan ini baru turun 1 bar. Tapi ingat loh, ini tuh full tanknya 9 bar. Jadi gue ngitungnya tuh rada susah juga sih. Karena kan di Vario gue itu cuman 6 bar fullnya. Aduh, tuh yang kayak gini licin nih. Banyak pasir halus. Nah, kalau ketemu lubang-lubang ringan ya kan, ini masih enak. Tapi kalau udah ketemu jalanan yang kasar, lubangnya gede-gede, wah ini
11-12 sama sok mati setelannya. Tapi somehow enak banget. Betah gue pakai motor dia nih. Motornya enak. Gila. Motor boleh tua tenaganya, jangan dilawan coy. Enak coy. Ayo. Duh, yang sebelah kanan nih nggak bagus nih. Terus lu, buset. Ya kan, tenaganya nggak malu-maluin loh. Maksudnya ini motor tua, 2013 punya apa 2014, gue nggak tahu nih dia beli di tahun berapa. Tapi tenaganya coy, weh. Udah itu motornya udah ganteng lagi. Ini mah lu bawa nongkrong gue. Muter baliknya di sini anjir. Sableng cowok. Untung remnya pakem banget loh. Ada aja tuh. Dan ini ada satu hal lagi yang agak nyeleneh ya. Nggak mati dong motornya. Biasanya tuh Vario kalau di standar samping pasti mati ya kan. Fitur keamanan dari Honda standarnya kan begitu. Tapi nggak mati, dicabut sensor sama dia. Mungkin dia kesel kali ya. Dan Vario generasi ini belum ada idling stop. Tapi nggak guna juga sih. Jadi polos kayak gini lebih bagus. Terus apalagi yang bisa kita temukan dari motor ini yang belum gua bahas ya, paling gantungan barang. Ini bagus sih, warnanya gold, kuat juga. Dan ini tuh motor udah ganteng banget. Ya, lu tinggal buat foto-foto, tinggal buat nongkrong, udah pede motor kayak begini. Udah rapi gitu loh. Diikutin kontes juga berani gua. Soalnya Vario ini tuh basicnya udah ganteng. Plastiknya juga bagus lagi, tebel ya kan. Aduh. Mentang-mentang sore ya kan ya, hari Minggu. Pada serobot-serobot lampu merah anjir. Wih, gila. Ini suara knalpotnya enak loh. Gua apa ya, kuping gua tuh nyaman dengar suara knalpot kayak gini. Oke, kita tes kekuatan bannya. Aduh. Depan cornering panjang dan tuh, karakter handlingnya bagus banget. Gue suka. Ini mudah dibaca stangnya dan ini kayak apa ya? Kayak motor gua dulu dikasih ban Michelin ya, kurang lebih kayak gitu. Apa karakternya itu lu harus belok pakai badan. Motor nggak akan belok sendiri, nggak. Jadi karakter Steve ini jatuhnya. Tapi somehow setelannya enak banget. Dan rem depannya ini loh, mantap sekali, cok. Ini cornering panjang tapi gue nggak jatuh gitu loh. Bannya bagus loh. Depan FDR MP27, belakang Mizel. Ya ini udah masuk ban balap sih. Terus juga shock breaker YSS yang keras begini ya, buat cornering pede gitu loh. Bahkan ketimbang sama motor gue sendiri, gue lebih pede belok pakai motor ini karena bannya nempel banget. Super stabil dan lo bisa masuk tikungan, lalu hard braking ya kan. Gila. Ini sok depannya dirubah gak ya sama dia ya? Ini rasanya lebih enak daripada motor gua anjir.
Atau mungkin karena motornya lebih berat jadi lebih stabil ya, itu juga bisa sih. Karena Vario ini tuh jujur aja lebih berat daripada Vario yang generasi berikutnya. Apalagi yang Vario model terbaru tuh yang pernah gue review ya kan, itu lebih enteng lagi. Dan ini tuh handlingnya jempolan. Harusnya Honda tuh bikin Vario kayak begini ya kan, motornya agak berat dikit, terus juga agak stiff gitu loh. Dan begitu Vario yang versi gua keluar itu agak ringan, jadi sama ini tuh karakternya sedikit beda gitu loh. Feeling bawahnya sama, tapi begitu dipakai belok beda gitu loh. Dan itulah yang gua rasain dari motor ini. Terus ngomongin soal Gojeknya mau kemana ya? Ngomongin soal harga second Vario 125 Old, ini harganya udah terjangkau sekali. Tapi ingat loh, dengan harga secondnya tuh sekitar 8, 9, ya 10 juta lah kalau dapat yang grass. Mungkin kalian ada beberapa PR seperti kayak check up motor ya kan. Biasanya motor-motor yang udah 5 tahun ke atas tuh kalian harus benar-benar detail, lihat part-part mesinnya, lihat kaki-kakinya, kalian harus detail. Dan apakah masih layak dibeli Vario 125 kayak begini? Menurut gua iya, masih banget. Karena kenapa? Modelnya tuh ganteng, dan buat dimodif-modif menurut gua lebih enak ini dilihat daripada yang Vario berikutnya. Terus juga harga jualnya udah murah sekarang. Kalian bisa dapetin Vario ini di harga 8 juta. Itu tahun 2013. Terus juga bensinnya nggak boros, masih irit ya kalau standaran. Dan walaupun dikorek, kalau misalnya korekannya 5859 atau kayak ini nih korekan nanggung ya kan 58,5, itu masih irit bensinnya. Jadi apa ya, ngambil Vario nggak rugi lah. Jadi jamet gue lama-lama cuk. Handlingnya gue suka banget. Jadi makasih banyak buat Bro Amir udah minjemin gua motor keramat dia nih, motor yang paling disayang ya kan. Semoga kalian menyukai videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan kalau misalnya kemarin kalian nanyain, Bang kok kemarin nggak upload sih? Itu gua lagi liburan, jadi gua nggak sempat ngedit. Terus juga ya cukup sekian video yang bisa gue kasih tahu sama kalian. Dan gue Surya Rizal, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu, ada orang nggak? Oke, aman. Goodbye.